Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita bisa berjumpa kembali di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat HR Channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perbedaan jin, iblis dan setan. Namun sebelum lanjut, jika berkenan, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Dikutip dari laman wakidiyusuf.wordpress.com. Perbedaan jin, iblis dan setan. Pertama, makhluk yang bernama jin. Istilah jin berasal dari kata jana yajunu, yang artinya menutupi, menyembunyikan, menjadi gelap, atau merahasiakan. Sedangkan jin berarti yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat. Jin terbuat dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jin dan manusia hidup di alam yang berbeda, oleh karena itu manusia tidak dapat melihat jin, namun jin dapat melihat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ia, jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Jin juga merupakan makhluk Allah yang hidup seperti manusia. Mereka berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, bahkan juga berkeluarga. Sebagaimana manusia, jin juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surah As-Sariyat ayat 56. Yang kedua, setan. Kata setan berasal dari syatona, yang artinya jauh. Kata setan merupakan sebuah label yang diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyesatkan, baik dari jin maupun manusia. Istilah ini sesuai dengan asal nama setan yaitu syatona, yang artinya jauh, yaitu jauh dari kebenaran. Sebagaimana manusia, jin ada yang taat dan ada pula yang ingkar. Mereka yang mengingkari perintah Allah, itulah yang disebut dengan setan, bahkan manusia yang mengingkari Allah juga bisa dikatakan sebagai setan. Dan yang ketiga, iblis. Di dalam Al-Quran kata iblis hanya disebut dalam bentuk tunggal dan tidak ada bentuk jamak, berbeda dengan setan yang memiliki bentuk jamak, syayatin. Hal ini menunjukkan bahwa iblis hanyalah satu. Namun, iblis merupakan bangsa jin karena iblis diciptakan dari api. Iblis berasal dari kata ablasa, yang berarti putus asa. Ada pula yang berpendapat iblis berasal dari kata balasa, yang bermakna tidak ada kebaikannya. Kata iblis sering kita dengar dalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud. Malaikat pun bersujud, sedangkan iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik dari Adam. Perkataan iblis ini terangkum dalam surat Al-A'raf ayat 12. Iblis berkata, "Saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Karena kekufurannya, iblis akhirnya dikeluarkan dari surga. Iblis pun akhirnya membuat tipu daya agar Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari surga, bahkan ia pun berjanji untuk menggoda keturunan Adam hingga hari kiamat nanti. Iblis akhirnya berhasil menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah dengan memakan buah khuldi. Saat menggambarkan kejadian tersebut, Al-Quran tidak menyebut iblis, melainkan setan. Lalu keduanya digelincirkan oleh Saitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Sebelum perintah sujud kepada Adam alaihissalam, iblis merupakan makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akibat kesombongannya, iblis dimurkai oleh Allah bahkan dikeluarkan dari surga. Iblis akhirnya disebut dengan setan karena kekufurannya. Oleh karena itu, iblis adalah nenek moyang dari jin yang membangkang setan. Sekian pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.